Perkenalkan, saya Selvi Noviana, PPG dalam jabatan 2003 kategori 2 Universitas IAIN Ambon, NIM 2303100018. Saya mengajar di MANW Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur. Hari ini Sabtu 2 September 2023 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN di kelas 10 dengan materi mengenal sifat-sifat Allah dan subtema sifat-sifat wajib, mustahil, dan sifat jaiz bagi Allah. Mohon saran daripada Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar kami memberikan pelajaran yang terbaik untuk peserta didik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
sifat jaiz. Iya. Ada yang tahu pengertian daripada sifat wajib? Angkat tangan yang bisa. Angkat tangan yang bisa pengertian sifat wajib. Saya. Iya, sifat. Sifat yang wajib pada Allah. Sifat yang wajib ada pada Allah. Kalau sifat mustahil, apa artinya, Rizky? Sifat yang tidak boleh ada pada Allah. Sifat yang tidak boleh ada pada Allah. Kalau sifat jaiz Allah itu apa pengertiannya Mudiatul Maskuro? Sifat jaiz. Boleh ada, boleh tidak ada. Sifat yang boleh ada. Baiklah, kita lanjut ke materi ya. Di sini materi kita pada bab 2 ini adalah sifat-sifat Allah. Jadi kayak yang kalian sudah ketahui tadi, sifat-sifat Allah itu dia dibagi menjadi 3. Ada sifat wajib, ada sifat mustahil, dan ada sifat jaiz. Adapun materi kita hari ini adalah sifat-sifat wajib Allah. Sifat wajib Allah adalah sifat yang harus ada pada Allah. Jadi sifat wajib Allah itu dia dibagi menjadi 20 ya. Jadi sifat wajib itu dia dibagi menjadi 20. Ada yang sudah tahu sifat wajib itu yang 20 itu? Ya, Pauliza Dadani. Wujud, hidam, bangkong, halakatil, kondisi, kiamu, binatiri, wadaniyah, kudrat, iradah, ilmu, hayat, sami'ah, asar, kalam, kodiran, muridan, sami'an, basiran, aliman, mutahin. Iya, betul sekali. Itu adalah sifat-sifat wajib Allah. Pertama, wujud. Yang kedua, qidam. Yang ketiga, baqo. Yang keempat, mukhalafatan hawadits. Yang kelima, ilmu dan nasib. Wahdaniyah, qudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qudrat, muridan, aliman, hayat, sami'an, basiran, mutalimun. Ya, jadi untuk sifat wajib yang 20 itu dia dikelompokkan menjadi 4. Pertama, sifat manusia. Terus yang kedua, sifat ya. Yang ketiga, sifat mahani. Yang keempat, sifat nafsiyah. Jadi sifat nafsiyah artinya sifat yang wajib ada pada Allah. Itu adalah pengertian daripada sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah artinya sifat yang hanya berhubungan dengan Allah. Sifat nafsiyah ini cuma satu, yaitu wujud. Itu bagian-bagian daripada sifat nafsiyah. Perlu kalian ingat, saya ulangi sekali lagi, sifat nafsiyah adalah sifat yang berhubungan dengan zat Allah. Sifat nafsiyah itu cuma satu, yaitu wujud. Ada yang tahu arti wujud? Angkat tangan. Iya, Hadirawati. Ada. Wujud artinya ada. Terus sifat yang kedua adalah sifat saniyah.
Iya, itu arti daripada sifat salbi. Salbiah. Ya, sifat salbiah yang tadi seperti yang sudah saya jelaskan, berapa banyaknya? 5. Silahkan disebutkan Rizki Al-Mubarak. Ida maqam muhalafatuhu lil hawadis yamnu binafsi wahdaniyah. Terus sifat yang ketiga adalah sifat ma'ani. Jadi sifat ma'ani artinya sifat-sifat abstrak yang wajib ada pada Allah, yang dapat dibayangkan oleh akal pikiran manusia dan kebenarannya dapat dibuktikan dengan panca indera. Jadi sifat ma'ani ini dia dibagi menjadi 7. Yang pertama adalah bagian daripada sifat ma'ani. Bisa diulangi Hudiatul Mazkurah, pengertian daripada sifat ma'ani. Sifat-sifat abstrak yang wajib ada pada Allah dapat dibayangkan oleh akal pikiran manusia dan kebenaran dapat dibuktikan dengan panca Betul? indera. Ya, ada yang bisa berapa banyak sifat ma'ani? 7. Dia silakan disebutkan yang 7. Kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Terus yang terakhir adalah sifat ma'nawiyah. Ya, sifat ma'nawiyah artinya sifat kelaziman ya daripada sifat ma'ani atau sifat yang berhubungan dengan sifat ma'ani. Jadi sifat ma'nawiyah ini adalah kelanjutan daripada sifat ma'ani. Ya, jadi untuk kalian ketahui sifat ma'nawiyah ini jumlahnya ada 7. Pertama, yang kedua, ya, jadi untuk kalian ketahui sifat ma'nawiyah ini jumlahnya ada 7. Pertama, yang kedua, yang terakhir takalimun, yaitu adalah sifat-sifat bagian-bagian daripada sifat ma'nawiyah. Ya, sudah paham? Ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada? Ya, jadi kalau saya tanya bisa sudah semuanya? Ya, untuk mengulangi lagi sifat ma'nawiyah itu apa artinya nih Fatin Waroro? Yang besar suaranya. Sifat ma'nawiyah artinya apa? Sifat kelaziman dari sifat ma'ani. Sifat kelaziman daripada sifat ma'ani atau yang berhubungan dengan sifat ma'ani. Ya, jadi ada yang tahu berapa banyak sifat daripada sifat ma'nawiyah? 7. Ada yang bisa menyebutkan? Ya, Zin Nurain. 1. Fajirun, 2. Malikun, 3. Aliman, hayat, sami'an, basar, takalimun. Iya, Pak. Betul ya? Nah, tadinya semuanya. Setelah kita mempelajari dan kalian memahami tentang sifat-sifat wajib Allah, tentunya kita akan mendapatkan kesimpulan sebagaimana sikap orang-orang yang telah mengimani sifat-sifat wajib Allah. Di antaranya adalah orang yang mengimani sifat wajib bagi Allah. Orang yang mengimani sifat wajib bagi Allah hanya akan menyembah Allah, tidak akan menyekutukan Allah. Hari kita sudah habis, kalian akan mengerjakan tugas kelompok. Adapun kelompoknya kita akan bagi menjadi 4. Jadi kelompoknya nanti akan disesuaikan dengan nomor urut 1 sampai 4, selanjutnya 1 lagi sampai dengan seterusnya.
nanti kalian akan mengerjakan tugas atau kertas yang akan saya bagikan. Paham? Paham. Ayo silakan Arif. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Itu tanyakan, cari tanya ya. Itu yang di tengah, kasih temannya biar ada nanti pakai jawab. Dan ini pertanyaannya sudah ada, tinggal kalian jawab. Nah, contohnya perilaku mengimani sifat-sifat Allah. Kalian tulis, kalian kerjakan ya sikap atau perilaku orang yang mengimani sifat-sifat Allah. Kayak yang sudah saya contohkan tadi, yang pertama taat kepada perintah Allah. Selanjutnya silakan kalian tulis. Paham nggak? Ini sudah paham tugasnya? Silakan Mira. Iya, ini kalian cuma menuliskan perilaku yang mengimani sifat-sifat Allah. Sudah tadi. Ya, karena waktunya sudah habis, sekarang masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya ya. Jadi silakan maju satu orang untuk presentasi ya, mempresentasikan hasil diskusinya. Yang pertama adalah kelompok 1. Silakan siapa yang mewakili? Yang lain silakan diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang bagaimana sikap atau perilaku orang yang mengimani sikap-sikap Allah. 1. Hanya menyembah dan taat kepada Allah. 2. Berprasangka baik kepada Allah. 3. Merendahkan diri kepada Allah dan hanya Allah yang pantas untuk sombong. 4. Disiplin dalam mengerjakan ibadah kepada Allah. Jadi kira-kira teman dari kelompok lain menganggap bahwa diskusi kami ada yang tertutup? Baiklah, kalau begitu sampai di sini. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, semua kelompok sudah presentasi di depan. Ya, jadi semuanya sudah maju kan tadi? Ya. Ya, jadi untuk menutup pembelajaran kita hari ini, saya akan menyuruh kalian menyimpulkan materi yang sudah saya ajarkan pada hari ini. Nanti yang saya sebutkan namanya, silakan maju untuk menyimpulkan pembelajaran kita yang tadi. Ya, baiklah, saya akan menyuruh salah satu di antara kalian. Ya, silakan Pauliza Dalali untuk maju menyimpulkan materi kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyimpulkan mengenai sifat-sifat Allah yang dibagi menjadi 3. 1. Sifat wajib. 2. Sifat mustahil. 3. Sifat jaiz. Adapun pengertian sifat wajib. Sifat wajib adalah sifat yang wajib ada pada Allah dan dibagi menjadi 20. 20 sifat wajib tersebut dikelompokkan menjadi 4. 1. Sifat nafsiyah, sifat yang berhubungan dengan zat Allah, yaitu wujud. 2. Sifat salbiyah, sifat yang tidak layak atau tidak sesuai dengan sifat Allah, dibagi menjadi 5. 1. Iran, maqam, malapatul hawadisi, yang binafsihi wadaniyah. 3. Sifat ma'ani, sifat-sifat abstrak yang wajib ada pada Allah dan dapat dibayangkan oleh akal pikiran manusia, dibagi menjadi
tadi sudah bagus ya caranya menyimpulkan. Ya tinggal satu orang lagi ya, biar semuanya lebih paham lagi. Ya silakan Hadirat Ustadzah disimpulkan dulu materi kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyimpulkan materi kita pada hari ini tentang mengenal sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah sifat wajib. Sifat wajib adalah sifat yang wajib ada pada Allah. Sifat wajib ini dibagi menjadi 20 dan sifat wajib ini dikelompokkan menjadi 4. Yang kedua adalah sifat salbiyah. Sifat salbiyah adalah sifat yang tidak layak ada pada Allah. Sifat salbiyah ini dibagi menjadi 5. Idam, maqam, muhalafatul lil hawadis, qiyamuhu binafsihi wa daniyah. Yang ketiga adalah sifat ma'ani. Sifat ma'ani adalah sifat abstrak yang wajib ada pada Allah dan dapat dirasakan oleh panca indera manusia. Sifat ma'ani ini dibagi menjadi 7. Yang pertama adalah kudrah, iradah, ilmun, hayat, sama, basa, kalam. Dan yang terakhir adalah sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah adalah kelaziman dari sifat ma'ani. Sifat maknawiyah ini dibagi menjadi 7. Pertama adalah kudrah, iradah, ilmun, hayat, sama. Yang keempat adalah sifat maknawiyah. Yang keempat adalah sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah adalah kelaziman dari sifat ma'ani. Sifat maknawiyah dibagi menjadi 7. Qadiron, muridan, aliman, hayan, samian, basiran, mutakalliman. Sekian kesimpulan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sudah 2 orang yang menyimpulkan materi kita pada hari ini. Yang lain sudah paham? Paham. Ya. Jadi nanti yang sifat-sifat wajib ini silakan diingat ya. Nanti saya tanya kembali pas minggu depan pelajaran akidah. Ya, karena waktu kita sudah habis dan kalian sudah paham. Nah, sekarang untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, kita akan berdoa ya. Jadi untuk yang membaca doa, ya tadi 2 orang sudah menyimpulkan materi kita pada hari ini. Ya, jadi yang lain sudah paham nggak? Ya, karena ya hari ini pembelajaran kita sudah habis. Untuk lebih barokahnya kita tutup pembelajaran kita hari ini ya. Semoga kalian bisa mengerti apa yang sudah dijelaskan dan mendapat berkah. Jadi silakan untuk ketua kelas menutup pembelajaran kita hari ini. Silakan maju, Rizky Atubano. Untuk menutup pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Wa
dengan membaca hamdalah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.